Halo, selamat malam teman-teman pemuda Putri. 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Pemuda Putri Hebat saat ini menghadirkan salah satu mantan kepala sekolah dan seorang guru, dan juga sekarang menjabat sebagai seorang anggota DPRD, yaitu Haji Ahmad Sulaiman. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainun. Iya, gimana kabarnya malam ini Haji? Alhamdulillah baik. Iya, jadi hari ini Haji kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Siap. Iya, jadi teman-teman, Haji, kita panggil Haji aja ya biar lebih akrab. Ya, terserah aja lah bagaimana menurut Ainun yang kira-kira enaklah diskusi kita malam Iya, ini. jadi Bapak Haji Ahmad Sulaiman ini teman-teman sebelumnya merupakan seorang kepala sekolah dan seorang guru yang berada di daerah wilayah Sandaran ya Haji? Iya, betul. Iya, jadi di wilayah Sandaran, dan sekarang ini menjabat sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur ini. Jadi kalau untuk berbicara tentang pendidikan dan sebagainya, Bapak Haji Ahmad Sulaiman ini adalah orang yang betul sudah tepat sasarannya. Oke nih Pak Haji, berbicara tentang pendidikan, ini bagaimana sih pendidikan khususnya di wilayah Kutai Timur dari kacamata seorang Haji Ahmad Sulaiman ini, pendidikan Kutai Timur itu seperti apa sih Pak Haji? Ya. Jadi berbicara tentang pendidikan, ya mungkin di awal ini kita berbicara tentang pendidikan secara keseluruhan ya, sebelum kita memasuki pendidikan itu adalah nomor satu. Kenapa? Besarnya suatu bangsa karena dia pendidikannya maju. Sejarah sudah membuktikan itu. Bagaimana kita dulu dijajah karena memang pendidikan kita di bawah. Jadi semakin pintar, semakin kita tidak memiliki pengetahuan, semakin punya orang kesempatan untuk menjajah kita. Dalam hal ini bukan saja kalau dulu mungkin menjajah secara fisik, mungkin pendidikan, tapi sekarang mungkin juga ekonomi. Tanpa melalui pendidikan, saya rasa tanpa pengetahuan tentang pendidikan ini, saya rasa ya kita akan tertinggal. Nah, sekarang tentang Kutai Timur. Saya melihat Kutai Timur ini memang ya saya akui bahwa Kutai Timur sudah ada kemajuan di bidang pendidikan. Karena mungkin karena anggaran yang begitu besar, sehingga Undang-Undang 20% tentang anggaran pendidikan itu juga harus dilaksanakan, dan Kutai Timur salah satu yang melaksanakan. Cuma mungkin memang masih ada yang belum tersentuh. Meskipun dengan anggaran sedemikian itu, karena luasnya wilayah Kabupaten Kutai Timur, sehingga itu yang membuat mungkin masih ada daerah-daerah tertentu yang terbelakang menurut saya. Mungkin di daerah Kecamatan Kombeng misalnya, Busang, Kecamatan Sandaran khususnya, memang mereka terisolir, dan itu memerlukan, saya rasa memerlukan perhatian khusus lah dari pemerintah daerah. Karena kebetulan saya pernah ada di sana, dan sampai sekarang saya melihat itu belum ada terlalu jauh perubahannya. Meskipun sekarang dunia sudah berkembang sedemikian pesat pendidikannya ya, digitalisasi dan sebagainya. Tapi di daerah-daerah tertentu seperti Kecamatan Sandaran, daerah-daerah Karangan, mungkin masih banyak daerah-daerah yang belum bisa mengakses pendidikan. Nah, ini salah satu ketertinggalan kita nantinya kalau kita tidak cepat melakukan evaluasi dan betul-betul memberikan pemikiran, perhatian ke sana. Tentu saja sini adalah anggaran, saya rasa. Ya, betul sekali. Seperti yang dikatakan oleh Pak Haji tadi, bahwa tanpanya ada pendidikan, kita akan dijajah, lebih lagi dijajah dari segi ideologinya kita. Betul. Karena dari pendidikan ini, ideologi lah yang paling utama, karena itu adalah dasar atau fondasi dari awal untuk menentukan kedepannya nih Pak Haji. Betul. Nah, selama ini kan Pak Haji sebagai seorang guru, bahkan mengajar, bahkan sekarang sebagai seorang anggota dewan, kalau melihat nih dari kacamata, dari sudut pandang Pak Haji sendiri, yang menjadi keresahan tuh apa? Selain dari karena kita sudah berada pada zaman modern nih, zaman 4.0 sekarang, apalagi kurikulum sekarang kan namanya kurikulum merdeka, di mana banyak siswa yang diharuskan untuk lebih mengakses gitu. Nah, sementara di Kutai Timur sendiri kita ini masih ada beberapa wilayah yang termasuk blank spot seperti itu. Nah, dari keresahan seperti itu, kalau Pak Haji melihat sendiri seperti apa? Nah, inilah seperti saya katakan di awal bahwa belum semua daerah tersentuh. Kenapa? Karena daerah-daerah blank spot seperti itu
Sementara teknologi terus maju, pendidikan pun mengikuti teknologi tersebut. Nah itu saya rasa tanpa pemikiran yang serius kira itu, saya rasa kita akan tertinggal di bidang itu. Jadi menurut saya ya pemerintah harus segera mempersiapkan infrastruktur seperti digitalisasi, seperti kayak di Sandaran, kemudian daerah-daerah karangan yang black spot dan sebagainya, itu harus dipersiapkan digitalisasinya. Kenapa? Ketertinggalan mereka memang seperti itu. Kita melihat, cuma ini menjadi masalah menurut pemikiran saya ya, dengan adanya digitalisasi ini memerlukan beberapa perangkat kan. Nah, di situ ada orang yang memiliki misalnya ekonominya mampu mungkin bisa membeli laptop, membeli HP yang baik untuk bisa mengakses pendidikan. Nah, apalagi sekarang kita lihat ya pendidikan itu dari kurikulum K13. Sekarang maju lagi kurikulum Merdeka. Kemudian lagi ini Pak Menteri Mendristek sekarang ini ada lagi tambahannya pendekatan deep learning. Nah, saya nggak tahu lagi nih karena saya belum tapi saya rasa itu ada salah satu kemajuan tanpa didukung oleh infrastruktur teknologi. Saya yakin ya akan susah juga di Kutai Timur ini nanti karena wilayahnya yang terpecah secara geografis itu. Ya. Jadi menurut saya ini keseriusan kita, apalagi anggaran kita memang memadai untuk itu, ya saya rasa harus kita kejar ketertinggalan itu. Artinya bukan hanya terkait tentang infrastrukturnya saja ya yang harus kita perbaiki, terutama khusus yang ada di Kutai Timur sendiri ini, karena ketika kita berbicara tentang infrastruktur berarti kita berbicara tentang perangkat kerasnya, sementara perangkat lunasnya seperti gurunya seperti apa, karena begini juga, walaupun kita didukung dengan infrastruktur maupun tapi tanpa memperlihatkan kesejahteraan guru juga itu perlu diperbincangkan sih Pak Haji menurut saya ya. Kalau Pak Haji sendiri bagaimana tentang tenaga pendidiknya, apalagi Pak Haji ini pernah menjadi seorang guru? Iya, jadi kalau di era saya menjadi guru itu di tahun 1991. Mungkin saja Ainun juga mungkin belum lahir pada waktu itu. Saya sudah jadi guru. Jauhnya perbedaan guru yang zaman dulu dengan sekarang. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan, luar biasa sebenarnya kesejahteraan. Tapi saya melihat belum mampu mengangkat pendidikan kita. Mungkin daerah-daerah tertentu sudah terangkat, tetapi dengan adanya pemberian insentif itu kan cukup lumayan sekali itu. Meskipun tidak merata di semua sekolah, karena ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, kemudian ada sekolah di bidang keagamaan, itu juga berbeda-beda saya lihatannya. Ada itu adalah dunia pendidikan juga. Jadi saya melihat kesejahteraan yang meningkat bisa jadi itu sesuatu yang bisa mendorong kemajuan pendidikan. Apabila betul-betul dimonitoring juga, karena kalau diberikan kesejahteraan tanpa dimonitoring, apalagi sekarang saya melihatkan dinas pendidikan itu di kecamatan dulu kan ada namanya UPT, UPT pendidikan di kecamatan. Sekarang sudah tidak ada itu. Sekarang ada namanya Korwil, koordinator wilayah. Itu hanya dipegang oleh satu orang. Ini kan membutuhkan keseriusan juga. Kalau hanya satu orang membawai beberapa sekolah di daerah di kecamatannya masing-masing, tentu juga ini satu pekerjaan yang berat kan. Nah ini juga perlu mungkin dipikirkan. Kalau saya sih masih cenderung kepada menggunakan UPT itu. Iya, artinya ada beberapa orang. Kenapa? Ya saya melihatkan harapan kita ke depan, guru itu tidak lagi membuat satuan pembelajaran, kemudian tidak lagi semua kan di sekolah itu sudah ada namanya operator sekolah. Mungkin bisa dimaksimalkan itu. Jadi guru tidak lagi harus membuat perangkat-perangkat pembelajaran yang kira-kira membebankan mereka untuk setelah mereka mengajar, maksudnya mereka hanya mengajar, semua disiapkan oleh dinas pendidikan. Menurut saya seperti itu sih. Nah kita sudah berbicara tentang mengenai perangkatnya nih kan, karena kan gini nih Pak Haji, di kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka ini, siswa dan guru tuh diajak untuk kolaborasi untuk sama-sama aktif dalam kelas. Nah itu kalau dilihat dari pendidikan yang ada di Kutai Timur, menurut Pak Haji sendiri dengan kurikulum Merdeka ini seperti apa Pak Haji? Iya, saya melihat ya,
kita berbicara dari zaman dulu. Sekarang mumpung ini nuansanya Hari Pendidikan Nasional. Tentu kita berkaca dari seorang tokoh nasional kita itu kan, Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikan ya. Iya. Nah, kita ingat, kita mengenal dengan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ini kan Ingarso Sentulodo, bahwa seorang guru harus memiliki keteladanan. Apakah guru sekarang sudah memiliki itu? Nah, padahal ini jauh-jauh sebelumnya sudah dicanangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan kita dulu. Jadi semua relevan sebenarnya. Berganti kurikulum, berganti apa saja, kalau tidak didukung oleh humannya, saya yakin ya tetap hasilnya seperti itu. Jadi kolaborasi antara guru, orang tua dan murid dan pemerintah, saya rasa perlu bersama-sama memikirkan itu. Kalau Bapak Aji sendiri melihat standar kualitas pendidikan di Kutai Timur itu seperti apa sendiri? Saya belum bisa mengatakan bahwa standarnya sudah di atas. Artinya masih standar biasa-biasa saja lah. Belum ada. Memang ada satu dua yang muncul. Mungkin berprestasi sampai tingkat provinsi, bahkan mungkin sampai ke nasional. Tetapi itu belum merata. Belum merata ya. Nah, mungkin ini yang perlu dipikirkan. Mungkin ada hal-hal yang harus didiskusikan selanjutnya. Supaya betul-betul bisa, artinya keadilan merata di bidang pendidikan itu. Karena di Kutai Timur ini banyak sekali anak-anak yang berbakat. Salah satunya contohnya kemarin ada salah satu putra daerah yang ada di Kutai Timur itu menjuarai matematika di Australia sana. Artinya bahwa dari segi keintelektualan yang dimiliki oleh pemuda-pemudi Kutai Timur, bahwa anak-anak yang Kutai Timur ini bisa saja bersaing dengan orang-orang di luar dari Kutai Timur sendiri. Seperti ini Pak Aji. Nah, kalau Pak Aji sendiri selama mengajar tuh apa sih yang menjadi kendala atau apa sih yang menuntut Pak Aji sebagai seorang guru, terutama di daerah-daerah terpencil? Karena kan ketika kita berbicara tentang pendidikan di perkotaan mungkin sudah mumpuni, tetapi yang menjadi keresahan adalah biasanya pendidikan yang ada di daerah pelosok atau terpencil itu sendiri. Ya, kalau saya sih, saya ke 32 tahun sebagai guru itu memang kelihatan sekali bagaimana susahnya di zaman dahulu itu. Tapi sekarang saya melihat sudah tidak ada yang kendala. Hanya saja memang guru-guru di daerah Degotal ini perlu memang diberikan bekal. Kenapa? Tanpa bekal mereka akan tertinggal begitu. Khususnya daerah-daerah yang memang kalau daerah perkotaan di sini kelihatannya cukup lumayan ya. Nah, terbukti kemarin saya mengikuti hadir di acara Hari Pendidikan Nasional. Kemudian beberapa penghargaan yang diraih oleh anak-anak kita. Nah, kelihatannya itu mereka berasal dari YPPSB, mereka berasal dari Sengata ini, dan tidak terdengar dari daerah-daerah tertentu. Daerah kayak di pelosok, mungkin dari Kombeng, dari Sandaran, dari Karang, saya tidak mendengar itu. Nah, ini menunjukkan bahwa perlu ada pembinaan khusus pula. Makanya mungkin di dalam di dalam pendidikan itu kan ada kita kenal ya testitome belum itu ya. Itu bahwa ranah pendidikan itu ada 3. Bukan hanya diberikan kognitifnya, pengetahuannya, tetapi harus diberikan psikomotoriknya, keterampilannya. Nah, itu keberlanjutannya. Kemudian kita melihat juga di era digital ini anak-anak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ya, mungkin sikapnya sudah berubah. Kenapa? Saya hanya analisa sendiri saya. Mungkin saja benar, mungkin itu juga tidak. Tetapi dengan era digital ini, manusia sudah semua masing-masing kita duduk di satu tempat, masing-masing pegang gadget kita masing-masing. Dan itu sudah berlaku juga anak-anak. Jadi aspek sosial kita, sosial kita dengan teman, dengan orang tua itu sudah kelihatan memudar. Dan ini salah satu yang harus kita kita bahasakan, karena sikap itu kelihatannya sudah memudar. Artinya kalau bahasa tekstonomi belum itu kan bahwa ranah efektivitas, kognitif dan psikomotorik. Efektivitas yang tidak kelihatan. Sikapnya itu Iya, betul sekali. Iya kan? Apalagi sekarang ini kalau kita mengupas nih tentang dunia pendidikan sedikit, kita menguliti nih beberapa case belakangan kemarin yang mengenai tentang tenaga pendidik yang banyak-banyak viral di media sosial, yaitu ketika ada seorang guru yang dipecat karena mencubit muridnya lah, itu sebagai macam. Serasa itu kan istilahnya adalah pemikiran yang dirawat gitu. Nah,
Mereka dirawat bagaimana tidak lagi melihat guru sebagai patronnya. Kalau Bapak Aji sendiri melihat seperti apa? Dan namanya kasus-kasus seperti itu. Iya, ini juga dilema ya kadang-kadang. Sebagai pendidik sebenarnya saya tidak sependapat itu dengan diskriminasi terhadap dunia pendidikan seperti itu. Guru perlu tegas, guru perlu sedikit agak keras. Ada masanya keras, ada masanya memang kita tahu bagaimana pendidikan itu menyenangkan. Tetapi tidak selama di masa sekarang. Kita melihat saat sekarang ini, kalau itu terus berkelanjutan hanya gara-gara ditegur saja, kemudian atau mungkin dicubit dan tidak berbekas, itu dijadikan dasar juga kekerasan di dalam pendidikan. Saya kurang setuju. Ya, kalau menurut saya bisa saja kalau kan mungkin karena masuknya hak asasi manusia, perlindungan anak dan sebagainya. Tetapi tidak akan mereka melihat bahwa guru itu bukan hanya mengajar, tetapi di situ juga ada mendidik. Kalau mengajar itu hanya memberikan pengetahuan anak-anak supaya tahu A, membaca B dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk melaksanakannya itu perlu lagi selanjutnya, perlu pendidikan. Jadi kalau pendidikan dengan mengajar memang beda kan kalau mendidik inilah yang sering terjadi hal-hal seperti itu. Nah, karena kita mengarahkan anak itu ke arah yang lebih baik lagi kan. Nah, itulah yang disebut dengan pendidikan. Kalau mengajar kita sudah memberikan materi, kamu tahu atau tidak ya terserah. Terserah, yang penting itu kognitif saja, pengetahuan saja. Tetapi bagaimana dengan pendidikannya? Ya, sikapnya. Tentu ada arahan-arahan, kadang-kadang kita harus juga bersikap sikap tegas. Dan mungkin juga ada salah satu guru, mungkin kalau di zaman dulu memang terus terang saya dulu, kalau anak-anak terlalu nakal memang susah diatur, saya akan lakukan sanksi dengan cara saya sendiri, dan itu tidak melanggar undang-undang menurut saya. Kenapa? Karena itu kewajaran menurut saya selaku seorang guru. Artinya bahwa selain knowledge-nya, kita juga bisa attitude-nya. Betul. Gitu. Kalau Bapak Haji sendiri nih terakhir, apa sih yang diharapkan dari seorang Bapak Haji Ahmad Soleh mengharapkan nih keberlangsungan pendidikan yang ada di Kutai Timur, apalagi di Kutai Timur sendiri, bahkan Kalimantan Timur ini banyak disokong oleh dukungan fasilitas dari pemerintah, seperti ada namanya Kaltim Tuntas, ada namanya Gratis Pol yang baru-baru ini yang tengah jalankan oleh Bapak kita kan Pak Bapak Rudi Masud itu. Nah, dengan adanya ini apa sih yang menjadi harapannya seorang Bapak Haji Ahmad Sulaiman? Iya. Nah, jadi menurut saya kalau melihat ya, karena mungkin ketersediaan anggaran dan sebagainya, pemerintah itu melakukan berbagai upaya untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak kita biar mereka menempuh pendidikan. Tapi saya melihat begini ya, pendidikan juga harus dimulai dari keluarga. Iya. Ya, kenapa? Mereka tekun karena mereka berada di keluarga yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang harus komitmen terhadap pendidikan anaknya. Kan saya kutip sedikit dari hadis Nabi ya, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang membentuknya. Apakah dia mau menjadi Nasrani, apakah dia mau menjadi Majusi, apakah menjadi orang yang baik, maka orang tuanya yang membentuknya. Jadi saya rasa pertama orang tua, kemudian lingkungan yang membentuk anak itu sendiri, kemudian terakhir juga mungkin dukungan pemerintah, karena di sini pemerintah undang-undang sudah yang menegaskan itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian ditambah lagi Undang-Undang 20% anggaran kita itu adalah diperuntukkan untuk pendidikan. Itu sekecil-kecilnya. Artinya bahwa berbicara tentang pendidikan ini, ketika kita sungguh-sungguh dan mumpuni itu bisa saja, karena apalagi kita berbicara tentang wilayah Kutai Timur yang banyak didukung oleh pemerintahnya, bahkan infrastrukturnya yang sudah mulai diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Nih Pak Haji, jadi sekarang ini kita lagi jadi kita di share-sharekan ini, jadi ada 3 nih pertanyaan dari teman-teman online dari Pemuda Kutim Hebat sendiri. Jadi kita lihat dulu ya, Haji.
Jadi ini adalah beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dari Naila Mihira, nih pertanyaannya, Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait sekolah yang tutup telinga terhadap kasus bullying? Karena sampai sekarang masih banyak kasus seperti itu, bahkan sampai main fisik. Oh, ini kasus bullying nih yang ada di sekolah-sekolah. Banyak memang biasanya tuh anak murid tuh yang main tangan bullying. Nah, tapi dengan maraknya kasus itu, maraknya kasus itu banyak pihak yang tutup telinga nih. Kalau Bapak Ahmad sendiri melihat itu seperti apa? Iya, ini kasus bullying juga serius ya, karena saya melihat di mana-mana itu terjadi. Bukan hanya, bahkan di Kutai Timur juga kemarin sudah terjadi. Nah, ini kasus yang harus segera disikapi oleh antara orang tua dan guru. Kenapa? Di sini perlu ketegasannya sekolah tentang itu. Nah, tapi ya tentu saja keterlibatan orang tua juga harus. Kenapa? Karena kalau kita memberikan sanksi kepada anak yang membuli temannya, jangan-jangan itu bisa dijadikan satu alasan lagi diskriminasi terhadap anak tersebut. Nah, dan sedangkan ini bullying adalah sudah merajalela kayaknya. Dan saya rasa ini perlu dipikirkan oleh orang tua, guru di sekolah, dan mungkin juga pemerintah dalam hal ini bagaimana mencari solusi. Yang jelas ini adalah ada yang salah dalam pendidikan kita. Artinya ada tindak tegas ya Pak? Iya, harus. Setidaknya apakah ya kalau kayak Pak Deddy Mulyadi ya yang baru-baru ini saya lihat di Gubernur Jawa Barat malah akan melakukan militer ya, militer. Masukkan ke militer biar dia jerah, mungkin begitu. Seperti itu ya, Pak. Ya, mungkin. Artinya bahwa ada tindak tegas dari pemerintah setempat, bahkan dari sekolah pun, bahkan dari guru pun melihat tindak bullying ini nggak dibiarkan gitu, nggak biarkan terus menerus. Karena kalau tindakan bullying dibiarkan secara terus menerus itu juga akan menjadi habit atau kebiasaan yang buruk. Iya, kebiasaan buruk, dan itu bisa jadi berkepanjangan permasalahannya, karena bisa saja orang tua juga bisa ikut turun tangan di situ, karena anaknya merasa dibully, kemudian merasa tidak terima ya, hingga mungkin melakukan sesuatu yang mungkin di luar ketentuan juga kan gitu. Iya. Betul. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua lagi ini dari IM Jeffrey. Kebijakan dan program prioritas apa saja yang sedang atau akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan di Kutai Timur? Oh, jadi kebijakan apa sih dan prioritas yang sedang diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memajukan pendidikan yang ada di Kutai Timur sendiri? Saya melihat ya, karena ini sering saya suarakan juga, dan insya Allah melalui program Pak Bupati, visi misi mereka dalam 5 tahun itu ada 50 programnya itu, saya sudah melihat ada hal-hal ke arah perbaikan. Yang jelas saya berharap ke depannya, pertama infrastruktur harus merata di semua kecamatan, infrastruktur pendidikan ya. Kemudian perbaikan kesejahteraan khusus. Nah, ini kan saya melihat ini masih ada, tapi saya ini akan diskusikan dengan dinas terkait bahwa insentif mereka masih sama yang berada di daerah terpencil dengan daerah yang ada di kota Sengata. Nah, harus disadari mereka yang berada di luar, mereka kesini saja jutaan baru sampai ke Sengata, ibu kota kabupaten. Jadi itu juga harus memang perlu. Dulu sudah pernah sebenarnya diterapkan daerah terpencil itu mendapatkan insentif yang lebih besar, tapi sekarang kayaknya disamakan tergantung golongan. Saya merasa ini perlu didiskusikan kembali tentang itu. Yang kemudian tentang ini kan sudah era digital. Yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah adalah bagaimana blank spot itu sudah tidak ada lagi. Nah itu. Kemudian tenaga pendidik. Biar bagaimana canggihnya suatu teknologi, kalau gurunya tidak bisa menggunakan perangkat, ya tentu ya saya rasa saya situ tidak jauh lah saya. Kalau saya disuruh kayak sekarang dengan menggunakan teknologi, saya mungkin tertinggal. Yang mereka jurusan baru-baru keluar itu ya tentu saja lebih hebat daripada kita yang sudah dulu. Kita masih guru konvensional, sementara guru yang sekarang sudah menggunakan teknologi kan cukup maju begitu. Iya, jadi untuk sedikit juga nih tambahan buat penanya kita Jeffrey. Jadi sekarang ini
bupati terpilih lagi mengusahakan namanya beasiswa Kaltim Tuntas dengan 3 program tentang pendidikan mereka. Jadi itu akan segera digarap. Jadi terkait dengan pertanyaannya tadi tuh, bahkan Bapak Rudi Maksud juga pemerintah kita sekarang ini lagi menjalankan tentang gratis pol. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya itu sampai jenjang S3 dengan beasiswa gratis pol itu sendiri. Oke, teman-teman, masih ada satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman online kita. Tunggu dulu ya. Oke, ini dari Via. Oke, teman-teman, ini ada satu pertanyaan lagi. Nah, ini tentang uang komite Pak Aji, Masya Allah. Jadi masalah uang komite sekolah ini saya dapat informasi apabila tidak membayar uang komite, anaknya tidak akan ikut ujian. Bagaimana dengan anak saya ini 3 orang? Tiap kelas beda uang komitenya. Mohon izin bertanya tentang uang komite ini. Gimana nih pendapatnya Pak Aji tentang uang komite ini? Ya, sebenarnya kalau komite ya itu tidak tersangkut paut dengan sebenarnya sekolah. Kalau itu iuran sekolah itu tidak boleh ada. Nah, komite itu pun disepakatin, tapi arahan kita berharap dari DPRD pun mendorong sudah tidak ada lagi sama sekali pembayaran. Kalau hanya komite itu hanya untuk melakukan perpisahan dengan menggunakan iuran-iuran begitu. Kalau itu menyulitkan masyarakat, ya, saya rasa jangan dilakukan. Kita melihat dulu fungsinya nih uang komite ini mau disasarkan untuk seperti apa, kegiatan seperti apa. Karena kalau khusus kalau sasarannya untuk hal-hal yang di luar kendali dari siswa sih itu menurutnya kalau misalnya enggak. Semua kan sudah diatur di dana BOS. Semua juga diatur di dana BOSDA kalau untuk kabupaten. Jadi kalau komite itu kesepakatan. Jadi kalau mereka tidak membayar tidak apa-apa, jangan dijadikan begitu sanksi. Kalau itu ada yang seperti itu, ya mohon disampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada kami, biar kami juga bisa ikut memikirkan itu. Karena kami sudah menyadari, kami sudah sepakat dengan pemerintah daerah bahwa sudah tidak ada lagi pungutan dalam bentuk termasuk buku, termasuk iuran apapun, kecuali komite yang mereka sepakatin sendiri. Gitu. Iya, saya rasa seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini sangat menarik ya untuk malam ini kita bahas, apalagi terkait dengan Hari Pendidikan Nasional nih. Sekedar info nih dan Pak Aji, teman-teman, kita dari Pemuda Putim Hebat ingin mengucapkan kepada salah satu anak putri daerah dari Kabupaten Kutai Timur, yaitu Rinda Maharani yang kemarin terpilih sebagai Putri Indonesia bidang pendidikan runner-up keempat dalam ajang pemilihan Putri Indonesia. Jadi artinya bahwa pendidikan dan anak-anak yang dan putra-putri Kabupaten Kutai Timur ini mereka bisa diadu sampai bahkan skala pemilihan ajang Putri Indonesia sendiri. Mungkin kalau bicara tentang ketimpangan sosial, ketimpangan tentang pendidikan dan kegiatan pendidikan yang ada di Kutai Timur itu mungkin akan lebih lanjut nih kita bahas, tetapi karena kita dibatasi waktu, mungkin pembicaraan kita bisa sampai pada saat ini saja. Untuk teman-teman sekalian, jangan takut untuk bersuara tentang pendidikan, karena di Kutai Timur sendiri ini masih banyak kok. Terutama salah satunya Bapak Aji Ahmad Sulaim ini yang peduli akan pendidikan yang ada di Kutai Timur sendiri. Oke, baik teman-teman, sampai sekian. Oke, Bapak Aji nih, untuk terakhir nih apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman pemuda Kutai hebat di luar sana tentang pendidikan ini? Iya, pertama saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh insan-insan pendidikan. Ya dalam nuansa ini kita harapan kita di tahun ini pendidikan lebih baik, karena pendidikan adalah barometer manusia. Ya, manusia yang beradab tentu dibarengi dengan ilmu yang baik. Tanpa ilmu, laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi, bahwa tanpa ilmu manusia itu bagaikan hewan. Ya, itu saya kutip dalam mahfuzat seperti itu. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu yang mumpuni, ke depannya kita akan tergeser dari baik itu ekonomi, yang lainnya saya rasa kita akan tersisi nantinya. Jadi kemajuan pendidikan yang baik didukung oleh pemerintah dengan berbagai fasilitas, dengan undang-undang yang sudah ditetapkan tentang pendidikan ini, mudah-mudahan bisa
membuat pendidikan kita ke arah yang lebih baik lagi. Harapan saya secara pribadi, saya masuk sebagai anggota DPR ini, tujuan pertama adalah ingin ikut membicarakan tentang pendidikan di parlemen. Mudah-mudahan suara saya nantinya betul-betul bisa terdengarkan juga. Terima kasih. Masya Allah sekali nih. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini pertemuan kita malam di live podcast kita malam hari